Desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 1. Populasi dan sampel. 2. Jenis data. 3. Definisi operasional. 4. Metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran. 1. Skala nominal. 2. Skala ordinal. 3. Skala interval. 4. Skala rasio. 1. Skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran instrumen penelitian. Skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert: A. Sangat setuju atau sangat positif. B. Setuju atau positif. C. Ragu-ragu atau negatif. D. Tidak setuju atau sangat negatif. E. Sangat tidak setuju. A. Selalu atau sangat baik. B. Sering atau baik. C. Kadang-kadang atau tidak baik. D. Tidak pernah atau sangat tidak baik. Skala Likert: A. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif, diberi skor 5. B. Sangat setuju, sering atau positif, diberi skor 4. C. Ragu-ragu, kadang-kadang atau netral, diberi skor 3. D. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif, diberi skor 2. E. Tidak setuju atau tidak pernah, diberi skor 1. Skala Goodman. Skala mengukur dengan dua jawaban yang tegas, data yang dapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. 2. Skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh: hitam putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria atau wanita, depth akuntansi atau depth pemasaran. Macam-macam skala pengukuran. 4. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh: berkaitan dengan juara. 4. Juara 4. 3. Juara 3. 2. Jika juara 2. 1. Jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh: ROA, laba bersih kurang total aset. Populasi, teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sistematis. Teknik sampling seperti gambar berikut. Teknik sampling terbagi menjadi 2, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling pertama simple random sampling, proportionate random sampling, disproportionate statistic random sampling, area cluster sampling atau sampling menurut daerah. Yang kedua, non-probable sampling ada 6. Pertama, sampling sistematis. 2, sampling kauta. 3, sampling aksidental. 4, pervasive sampling. 5, sampling jenuh. 6, snowball sampling. Teknik sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling.
dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik sampling, probability sampling, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contoh gambarnya. C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetap kurang proporsional. Misal, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 banding 3 orang, S2 banding 4 orang, S1 banding 90 orang, SMU banding 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan S4 orang S2 itu diambil semua sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. D. Cluster sampling, area sampling. Teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contoh gambar. Dua, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. A. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misal, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau pelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, pelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah quota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5 orang, maka setiap orang peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11, banyak 20 orang. Sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan untuk sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. B. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik sampling, probability sampling. Pertama, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Contoh gambarnya. Analisa data.
Analisa data. Dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metodologi penelitian, analisa data. Teknik analisa data dapat dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris, statistik non-parametris. Contoh gambarnya. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Kedua, penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan presentasi. Dalam statistik, deskripsi juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan perbandingan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih baik, tidak perlu diuji signifikasinya. Secara teknik dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Metodologi penelitian analisa data. Statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal.